Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami selaku asisten dosen akan menjelaskan terkait curah hujan efektif yang kemarin, lalu ditambah dengan evapotranspirasi, modifikasi dari Penman, lalu penyiapan lahan. Baik, saya mulai. Jadi yang teman-teman lakukan, nggak apa-apa, tinggal langsung copy Excel ini. Bisa pakai Excel ini, cuman curah hujan efektifnya juga dibenahi lagi ya. Maksudnya disesuaikan dengan metode yang kalian dapatkan. Contoh di sini saya menggunakan curah hujan R90 di sini. Lalu kita tinggal dulu curah hujan efektifnya. Lalu kita siapkan lampirannya, lampiran 1 ini punya saya yang dulu. Lalu ada lampiran 2 data koefisien tanaman. Ini juga disesuaikan padi dan jagung ya, karena palawija yang saya dapat dulu itu jagung. Lalu untuk lampiran keempat ini data suhu, data kelembapan, kecepatan udara, dan penyinaran matahari. Ini data yang didapat di lampiran soal yang teman-teman dapatkan juga. Lalu selanjutnya adalah perhitungan untuk evapotranspirasi dengan metode Penman modifikasi. Jadi di sini sudah ada semuanya dan rumus-rumusnya juga ada. Lalu sebelumnya ini saya jelaskan sedikit. Jadi ada dari rumus evapotranspirasi sendiri itu ada 3 yang terkenal, ada Blaney-Riddle, ada radiasi, sama Penman. Nah, untuk tiga-tiganya ini ada punya data terukur yang dibutuhkan. Jadi kalau semisal kita lihat di sini kan data kita kan banyak, data yang tersedia banyak dan juga sesuai dengan rumus yang ada yaitu Penman. Jadi kita gunakan Penman karena data-data yang sudah diukur dan data-data yang ada itu banyak. Sedangkan apabila ada keterbatasan data seperti tidak adanya kelembapan dan lain-lain, itu kita bisa menggunakan rumus radiasi dan Blaney-Riddle. Jadi kalau Penman itu lebih detail ya. Cuman kekurangannya kalau tidak ada data, kekurangan data ya terpaksa harus menggunakan rumus lainnya seperti itu. Lalu yang pertama teman-teman lakukan yaitu sini tadi. Untuk ini semuanya link semua dari lampiran. Ini link semua, ini isinya link semua sama lampiran. Jadi di sini ada temperatur udara di bulan Januari, temperatur udara di bulan Februari, ini ngelink sama sini. Jadi teman-teman harus diperhatikan untuk ininya, jangan sampai salah ya. Benahi lagi. Ini juga dibenahi lagi semuanya. Lalu untuk analisa data, kita di sini ada EA, ada RH min, ED sama dengan EA dikali RH dan seterusnya ini. Ini teman-teman bisa link juga semuanya di sini, sudah link. Ini perhitungan untuk menghitung evapotranspirasi dengan metode Penman modifikasi. EA ini adalah interpolasi karena sebenarnya untuk nilai EA sendiri itu ketetapannya seperti ini. Untuk suhu 21 derajat, EA-nya 24,9 ampere ya. Terus 22 dan seterusnya. Itu karena kita mendapatkan suhu yang tidak tepat pada suhu ini. Suhu yang telah ditetapkan tidak tepat, jadi kita buat interpolasi sehingga mendapatkan EA yang baru. Seperti itu, ini semuanya biar teman-teman paham langkah-langkahnya. RH min berarti ini data tinggal dibagi 100 saja karena ini kan masih dalam bentuk persen. Lalu ED ini adalah EA dikali RH, ya ini seperti itu aja. Lalu next EA dikurangi ED, jadi seperti EA dikurangi ED seperti biasa.
Lalu FU ini untuk kecepatan angin 0,27 dikali 1 plus ini kecepatan anginnya dikali 0,864, ini sudah rumusnya. Next untuk W, gantian tanah. Ini tabel, jadi bisa lihat di sini. Ini sama kayak tadi, kayak yang apa namanya A, sama. Tinggal di forecast, tinggal dipindah saja ya. Tapi nanti dikoreksi lagi ya teman-teman. Asdos juga, teman Asdos juga diharapkan untuk bisa mengoreksi pekerjaan adik-adik semuanya. Lalu untuk 1 min W ini tinggal dikurangi aja. Lalu untuk RA ini mm per hari, sama, ada di sini juga. Ini nilai radiasi. Datanya menggunakan ini ada di bawah. Jadi sebelum ke RA, teman-teman harus cek di sini. Ada catatan di sini yang perlu dirubah yang warna kuning. Sesuaikan nomor kelompok dan NIM, 2 angka terakhir. NIM pilih salah satu anggota kelompok saja. Jadi di sini nomor kelompok berapa? Misal nomor kelompoknya 10 gitu ya. Lalu NIM terakhirnya 8 gitu ya. Nah, itu bakalan berubah ya teman-teman. Tinggal dirubah juga di sini. Ininya 10, ininya 88 gitu. Nah, ini untuk letak lintang ya. Letak lintang biarkan 7 saja biar semua sama semua. Lalu setelah itu kita dapatkan RA dengan mengambil ini ya, forecast, karena sebenarnya ketetapan kita gunakan lintang selatan semua ya, satu angkatan. Kita tidak gunakan lintang utara. Jadi lintang selatan dengan nilai 7, sekian ya barusan. 7,3 ya, berarti dia masuk di antara 6 dan 8. Jadi diambil sini dan sini. Ini untuk bulan Januari. Lalu selanjutnya untuk bulan Februari. Nah, ini teman-teman juga harus dicek semuanya ya. Jangan sampai salah link. Karena kalau salah link bisa mengganggu dan merubah perhitungan lainnya. Depannya jadi salah semua. Kalau dari sini sudah salah. Lalu ini penyinarannya, karena dalam bentuk persen tadi kan, yang awalnya dalam bentuk persen, kita bagikan 100, kita per 100. Lalu ada RS, tinggal dihitung dengan rumusnya ini. Dan untuk nilainya sudah ketetapan. Lalu untuk alfa, ini adalah albedonya pakai 0,25 untuk RNS ini. Sudah, RNS sudah, lalu FED ini juga sudah pakai rumus. Kalau teman-teman linkkan aja. N per N ini dengan rumus ini 0,1 plus 0,9 dan seterusnya. Nah, untuk FT sendiri sama seperti EA dan W tadi, tinggal disesuaikan dengan suhu, hubungan antara suhu dengan ini FT. Dan di forecast terus teman-teman harus gini ya, misal 24,20 gini ya. Nah, ini untuk FT-nya ya. 24,20. Nah, ini teman-teman jangan sampai salah kita di link di sini. Jangan sampai salah gini ya. Harus link pas di 24,20 ini ada di mana kan, di antara 24 sama 25 sih. Nah, harus pas ya, jangan sampai salah. Lalu untuk RN juga sudah rumus, tinggal dikalikan semuanya antara FT, FID dan FN per N ini. Rumus sudah. Lalu untuk RN adalah RNS dikurangi RN1. Ya. Lalu untuk C, nah untuk C sendiri itu ada di sini. Bisa lihat adalah tabel PN8 ini. Besaran angka koreksi C. Nah, kebetulan kita dapatnya kan Penman. Kita menghitung dengan cara Penman, maka ditulis di sini angka koreksinya. Sudah dituliskan juga.
lalu ditambahkan di sini. Ya. Baru untuk perhitungan ET0 dengan rumus ini, maka didapatkan evapotranspirasi sekian. Ini hasilnya, teman-teman. Ini nanti untuk Excel-nya akan dibagikan. Lalu selanjutnya adalah penyiapan lahan. Penyiapan lahan berarti langsung mengambil dari evapotranspirasi barusan, diambil semuanya ini. Ini teman-teman cek lagi apakah sudah benar atau salah, masih salah. Lalu untuk ETO kali 1,1 plus D ini adalah rumus ya. ETO kali 1,1 ini kita merubah menjadi EO ya. Ini EO adalah evaporasi air terbuka yang diambil dengan rumus 1,1 kali ETO selama penyiapan lahan dengan satuan milimeter per hari. Jadi ini milimeter per hari. Ditambah perkolasi ya. Perkolasi ini langsung nge-link ke lampiran. Nih, perkolasi. Nah, lalu tinggal ditambahkan saja. Dan untuk PL, nah ini ada tabel kebutuhan air untuk penyiapan lahan. Kita tinggal lihat di sini ada dengan sumber buku perencanaan irigasi, ada tabel kebutuhan air untuk penyiapan lahan, tinggal disalin lagi sini. Nah, untuk karena kita dapatnya, kalau dari saya pribadi ini dapatnya waktu 30 hari dan S-nya 250. Maka dari itu waktu 30, S-nya 250 berarti kita kuningkan yang sini ya. Kalau teman-teman dapatnya 40 300 ya dikuningkan di sini ya. Jangan sampai salah ya. Nah, setelah itu teman-teman tinggal sini tinggal disesuaikan dari tadi, dari yang ETO kali 1,1 plus 4 ini sesuaikan dengan ini. Nah, atau EO plus P gini ya. Ini sudah link semuanya ke bawah. Nah, ini untuk penyiapan lahan milimeter per hari. Jadi nanti kita akan berlanjut ke pola tata tanam dan seterusnya. Terima kasih, sekian. Apabila ada pertanyaan langsung ditanyakan kepada asisten dosen masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.